Udah siap ibadah lagi? Siap dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, Kakak Siska akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita satu dalam doa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang Kau berikan setiap hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dan tolong setiap kami, biar kami boleh sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, Kak Siska, waktu kita sekolah minggu dulu kita kayaknya pernah diajarin lagu baru. Masih inget gak ya? Lagu apa tuh Kak? Lagu yang ada aku anak kerajaan Allah itu masih inget gak ya? Oh iya, kakak inget sih. Wah, kayaknya adik-adik di rumah nih setengah-setengah nih ya, masih ada yang ingat, ada yang enggak. Daripada kita lupa, walaupun kita sudah lama gak ke gereja, kita nyanyiin lagi sekali lagi ya. Ayo, boleh Kak, kita nyanyi ya. Oke. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Anak kerajaan, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, wah keren. Ternyata masih pada inget ya, tapi lagu ini juga punya yel-yelnya loh Kak Siska. Masih inget kah ya? Aduh kakak lupa tuh. Wah. Kayak gimana sih Kak Laura? Kalau lagunya tadi kan Aku Anak Kerajaan Allah. Nah, yel-yelnya ini dalam bahasa Inggris nih Kak Siska. Apa tuh ya? Kayak gimana? Kingdom Kids. Nah, kalau aku bilang Kingdom Kids, yes, Kingdom Kid, Kingdom Kid, yes, I am. Kayak gitu Kakak Siska. Kita coba bareng-bareng ya kali ini ya. Boleh. Adik-adik di rumah Bareng-bareng ya. ikutin kita ya. Kingdom Kids, yes, Kingdom Kid, Kingdom Kid, yes, I am. Yeay, beri sorak-sorak buat Tuhan. Oke, sekarang masih pada semangat kan? Kakak Siska juga masih semangat kan? Ih, Berarti kita semangat. lanjut dong pujiannya ya. Lanjut, Oke, Kak. setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Wah, kasih yang ada di dunia ini berarti kalah dong ya Kak ya. Kalah dong kasih Tuhan, kasih yang paling besar buat kita semua. Amin. Oke, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo Shalom, ketemu lagi. Halo, apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Karita di sini. Kangen banget sama kalian. Belum lihat Ping Ping, belum lihat Kangfan, belum lihat Acis, belum lihat Ben. Tapi biar hari ini kita semua bisa ketemu walaupun lewat online, oke? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau minta sama Tuhan biar walaupun online, walaupun lewat televisi atau lewat handphone atau lewat laptop, firman Tuhan yang disampaikan bisa sampai sama adik-adik. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami ketemu lagi. Walaupun lewat online, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan juga ada di hati kami. Pimpin Tuhan, firman Tuhan,
pagi hari ini, sehingga yang mendengarkan semua diberkati dan engkau mengurapi juga hambamu ini, agar setiap firman yang disampaikan juga dapat dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi sebelum firman Tuhan ada doanya apa? Ya Bapa, ini aku anakmu. Aduh, lagunya keren banget ya. Adik-adik tahu, bulan kemarin, Februari, wah ada yang namanya katanya hari apa? Hari kasih sayang, hari Valentine. Tapi sebenarnya hari Valentine itu hari apa sih? Cuma 1 hari doang, tanggal 14 Februari. Terus hari lainnya, adik-adik gimana? Tadi ada juga pujiannya, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya, betul? Jadi hari Valentine itu setiap hari. Hari kasih sayang itu setiap hari. Nih, bentuknya seperti ini. Betul ya? Biasanya di hari Valentine pada bikin kayak gini, terus kasih coklat, kasih macem-macem. Terus hari-hari yang lain gimana? Marah-marah sama mamahnya, terus ngelawan sama orang tua, musuhan sama temennya, gitu? Gak, setiap hari adalah hari yang penuh dengan kasih. Hari ini Karita mau cerita tentang seorang ibu yang punya kasih yang besar banget sama anaknya. Jadi pada suatu negara, ini kisah nyata, di suatu negara ada seorang anak muda, nggak tahu kenapa anak itu nakal sekali. Dia tuh sering mencuri, sering pukul orang, terus pokoknya dia tuh selalu membuat keonaran. Jadi orang-orang di sekitarnya itu kesel nih sama dia. Aduh, ini orang, dia nih selalu bikin macam-macam. Tapi ibunya itu ibu yang penuh kasih. Setiap hari anaknya ini selalu dikasihi, didoain. Sampai suatu hari masyarakat itu udah nggak suka nih sama anak muda ini. Akhirnya anak muda itu dilaporin ke raja. Raja, ini anak muda ya. Nih, ini anak muda selalu aja merampok, selalu aja bikin keonaran. Jadi raja, ini anak muda harus dihukum. Terus anak muda itu yang sudah tertangkap dia diem aja. Tapi orang-orang udah makin banyak nih, ayo raja. Nah, karena kejahatannya yang sudah banyak, akhirnya anak muda ini dimasukkan ke dalam penjara. Tapi orang-orang pada nggak mau, jangan di penjara aja raja. Nanti kalau dia keluar nih kalau anak muda ini kalau udah keluar, dia pasti akan buat kejahatan lagi. Jadi anak muda ini harus dihukum. Terus ini rajanya sedang nunduk. Gimana ya? Dia memang sudah jahat, melakukan kejahatan, bahkan sampai pernah membunuh orang lain karena mencuri. Baiklah, aku akan menghukumnya. Lalu si anak muda ini dengan sedih, dia tidak bisa lagi melawan si raja karena raja udah ngomong. Si raja bilang, baiklah, anak muda ini karena sudah melakukan banyak kejahatan, maka dia akan dihukum mati. Dihukum mati? Aduh, gimana dong? Lalu si raja bilang, seperti kebiasaan negara kita, kalau ada yang berbuat kejahatan dan harus dihukum mati, dia harus dipancung. Udah, selesai. Akhirnya si pemuda ini dibawa ke penjara. Tibalah waktunya dia untuk dipancung. Belum, semalamnya datang ibunya. Lalu ibunya ini mendengar bahwa anaknya akan dihukum mati dipancung. Ibunya datang. Ibunya ini datang ke raja. Dengan sujud dia datang. Dia datang kepada raja. Lalu si ibunya bilang begini, Raja, aku sangat mengasihi anakku. Boleh tidak kalau aku yang menggantikan nyawa anakku? Lalu si raja bilang, tidak bisa ibu, karena dia yang bersalah, dia yang harus menanggung akibatnya. Tapi raja, dia masih muda, dia masih panjang urusannya. Kalau saya sudah tua, biar saya saja. Lalu si raja bilang, itu pun tidak bisa ibu, karena siapa yang berbuat, harus dia yang harus dihukum. Lalu dengan sedih, ibu ini pergi dari kerajaannya. Sudah, besok paginya, tibalah untuk si anak ini dihukum pancung. Semua masyarakat datang melihat. Si anak juga sudah dibawa. Lalu
Di depannya, nah, sudah ada meja pancungan dan anak itu sudah dimasukkan kepalanya untuk siap dipancung. Tapi sebelum dipancung, raja itu harus berkata, bunyikan bel. Jadi kalau bel itu dibunyikan 3 kali, sudah bunyi, maka pisau pancung itu akan memutuskan kepala anak itu. Sama kata raja, ayo bunyikan belnya. Dibunyiin gak bisa bunyi adik-adik. Lagi, dibunyiin lagi, gak bunyi juga. Kalau bel itu tidak berbunyi, maka tidak boleh dipancung, belum boleh. Ayo yang lebih kuat, dibunyiin lagi, gak bunyi juga. Wah, masyarakat semuanya bingung. Kenapa itu kok gak bisa bunyi, kenapa? Semuanya lihat ke lonceng yang besar. Tapi tiba-tiba dari atas lonceng itu, kan ada tali buat pukul goyangin bandul loncengnya. Ada apa adik-adik tahu? Ada tetesan darah mengalir sangat, tadinya sedikit, lama-lama tambah banyak. Wah, semuanya kaget. Apa yang terjadi? Kenapa ada tetesan darah dari atas lonceng sana? Lalu kata si raja, coba lihat ada apa di atas. Lalu semuanya ada, panglimanya lihat ke atas. Dan adik-adik tahu apa yang ada di atas lonceng? Ada ibu anak muda itu. Ibu itu pegangin bandul loncengnya, sehingga saat digoyangin, itu kena kepala ibunya. Dia pegangin terus, kena kepala ibunya. Jadi bandulnya nggak bunyi, dan lonceng itu tidak berbunyi. Tapi kepala ibu itu hancur. 3 kali tidak berbunyi, maka anak itu tidak bisa dihukum. Lalu semuanya, rakyat itu kaget dan menangis. Anak ini pun dia menangis. Dia bilang, ibu maafkan aku. Pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Anak ini menjadi anak yang baik. Dia tahu karena kesalahannya, ibunya harus berkorban. Sehingga anak ini menjadi anak yang sangat baik. Bahkan disukai oleh semua rakyat. Di firman Tuhan juga ada. Ada seorang pemuda. Dia itu tidak punya anak. Dia itu juga belum berkeluarga. Tapi dia punya belas kasihan yang besar sama seperti ibu itu. Namanya siapa? Yesus. Suatu hari mungkin Tuhan sudah besar, Tuhan sudah besar. Sampai umur dia 30 tahun, dia punya belas kasihan buat anak-anak. Ada anak yang nakal, ada anak yang berdosa, ada anak yang lawan orang tuanya, ada anak yang mungkin sibuk sekali dengan gadgetnya, sampai kalau mama papanya panggil nggak mau dengar. Sampai kalau harus ada tugas tidak dikerjakan. Tapi suatu hari Tuhan bilang, aku mengasihi anak ini. Tapi si iblis bilang, hei, tuh lihat namanya Angel. Tuh lihat namanya Maria. Oh lihat tuh namanya siapa lagi ya, siapapun. Iblis bilang, Tuhan, tuh anakmu nakal. Tuhan, tuh anakmu mencuri. Tuhan, tuh lihat tuh katanya dia anak Tuhan tapi nyontek. Tuhan, tuh lihat tuh tapi dia lawan orang tua. Jadi Tuhan, aku akan mengambil nyawa mereka. Tapi Tuhan yang penuh kasih itu bilang apa? Tidak, biar aku yang akan menggantikannya, tebus nyawa untuk mereka. Adik-adik tahu, Tuhan juga mati di kayu salib. Dia tidak hanya berdarah di kepalanya. Kalau ibu tadi, dia mati berdarah di kepalanya untuk selamatin anaknya. Tapi si Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, dia harus mati, kepalanya berdarah, tangannya pun berdarah, kakinya berdarah, lambungnya juga berdarah. Itu kasih yang sempurna. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus juga punya ibu, namanya Maria. Di Yohanes 19 ayat 25-26, nanti adik-adik baca, Yohanes 19 ayat 25-26, itu ibu Maria, ibunya Yesus, ada di sebelah waktu Tuhan mau disalib. Dan dia pun menangis. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Karena yang Tuhan buat, itu karena cintanya sama seluruh manusia, sehingga ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia berani untuk mengorbankan anaknya. Dan Tuhan bilang, Yohanes 3 ayat 16, semuanya pasti tahu. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah, kasihnya Tuhan kepada kita,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yes, Yesus Kristus Tuhan, untuk tebus dosa kita. Sehingga kita yang percaya, walaupun mungkin banyak yang buat dosa, itu diselamatkan. Bukan karena kita baik, tapi karena kasih-Nya Tuhan. Nah, dari cerita yang tadi, kakak tuh merasa bahwa iya ya, seorang ibu ini pun bisa mengorbankan anaknya. Ada juga Tuhan yang ngorbanin hidupnya untuk bisa selamatin seluruh umat manusia. Nah, sekarang adik-adik, kalau adik-adik mau berbuat sesuatu yang tidak baik, ingatlah ada orang atau ada seorang pribadi yang sudah berkorban buat kita. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kasih jangan hanya Valentine, tapi kasih itu setiap hari, setiap waktu. Kamu punya belas kasihan, punya rasa hormat sama orang tua, punya rasa sayang sama kakak, adik, atau teman, punya rasa cinta sama sesama. Kalau ada orang yang susah dibantu, kalau ada yang mungkin berantakan, aduh mamaku kasihan nih repot berantakan, dibantuin. Sehingga Tuhan bisa bilang, pengorbananku tidak sia-sia, karena anak-anakku yang kuselamatkan semuanya berbuat yang baik. Amin. Oke, itu aja firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan adik-adik untuk selalu ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ingat juga cerita ibu yang tadi, supaya tidak ada orang tua yang berkorban untuk anaknya, tapi ada orang tua dan anak yang selalu saling mengasihi. Amin? Amin. Oke, ada kreativitas atau tugas buat adik-adik, boleh dikirim ke nomor di bawah ini. Ya, tugasnya apa kak? Untuk anak balita kecil, balita besar, dan kelas 1, kalian cukup membuat kreativitas dari apapun berbentuk hati. Mungkin bisa hatinya 3, 4, 5, atau didempetin, atau gimana terserah kalian. Pokoknya bentuknya hati. Kalau kakak kan cuma bikin 1 doang nih, biasa. Mungkin adik-adik bisa tambahin apa, bunga atau apa, terserah. Ya, buat hatinya yang paling keren. Anggap aja engkau mau buat itu kasih ke Tuhan. Dan yang untuk kelas 2 dan tunas, ini sedikit agak sulit mungkin, tapi kalau kamu mencintai Tuhan dengan mudah, kamu akan bisa bikinnya. Itu apa? Buat surat cinta, buat surat cinta buat Tuhan. Sederhana aja, tanda cintamu sama Tuhan. Nanti kayak puisi atau boleh lah, surat aja beberapa bait. Nanti dikirim juga ke nomor ini, ya. Nanti surat yang paling, semuanya pasti bagus, semua pasti bagus. Semua yang ngirim akan dapat hadiah ya, jadi nggak ada juara 1, juara 2, juara 3, nggak ada. Semua dapat, asal kalian buat dengan hatimu, buat dengan cintamu, bilang sama Tuhan, Tuhan ini bentuk hatiku untuk engkau. Dan untuk kelas 2 dan tunas, ini surat cintaku buat engkau Tuhan. Gitu ya, oke? Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih udah bersama Karita. Juga buat kakak-kakak yang tadi, ingat lagu yang tadi juga. Kasih Yesus setinggi-tinggi langit, sedalam-dalam lautan. Dan janji sama Tuhan untuk selalu cinta Tuhan selamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ada orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami dan mau juga berkorban untuk kami jadi lebih baik. Sebab itu buat kami, anak-anak, bisa jadi lebih baik mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mengasihi kakak dan adik juga teman-teman, sehingga orang lain bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Bye. God bless you.